Sahabat Indonesia Nusantara Raya, sejarah Majapahit nampaknya terpatri di dalam relung jiwa Mojokerto sebagai lokasi kerajaan Majapahit. Juga terpatri dalam para pemimpin di Mojokerto ini ya, sehingga dalam setiap pembangunan ini memang selalu didasari dengan semangat leluhur Majapahit. Termasuk diantaranya ini berkaitan dengan pembangunan alun-alun dan juga monumen nasional di alun-alun Wiraraja di Mojokerto ini. Jadi semua yang terpahat di monumen di alun-alun ini semuanya punya arti ya. Dan itu terkait dengan nilai-nilai luhur dari bangsa kita. Nah, satu di antaranya ini adalah prasasti yang ada di dalam monumen tadi ya. Hampir sama dengan monumen nasional. Di dalamnya ada prasasti ini. Ini yang pertama adalah prasasti berdirinya Kerajaan Majapahit. Kenapa kemudian alun-alun Mojokerto ini sempat disebut sebagai alun-alun Arya Wiraraja? Karena berdirinya Kerajaan Majapahit seperti dalam prasasti ini tidak terlepas atau bahkan Arya Wiraraja menjadi kunci dari berdirinya Kerajaan Majapahit. Bayangkan hanya dalam waktu 2 tahun dari kehancuran Singasari ini kemudian berdirilah Kerajaan Majapahit yang menjadi kerajaan yang sangat besar ya. Nah, tentu ini tidak bisa dilepaskan begitu saja sehingga dipatrikan di sini menjadi prasasti ya. Dan perkembangan kota Surabaya ini kota Mojokerto ini adalah salah satu di antaranya perpindahan ibu kota Kabupaten Mojokerto yang dulunya ada di Japan ya. Di Japan di sebelah barat agak ke selatan dari kota Mojokerto saat ini kemudian dipindahkan ke kantor Kabupaten Mojokerto saat ini. Saat ini kantor Kabupaten Mojokerto berada di sebelah timurnya alun-alun ini ya. Yang rencananya akan dipindahkan ke arah Mojosari, tapi masih belum benar-benar terjadi pemindahan itu. Nah, ini adalah bagian dari perjuangan bangsa Indonesia termasuk yang ada di Mojokerto terkait dengan pertempuran November 1945 ya. Nah, yang ini adalah Taman Bahari Mojokerto. Taman Bahari Mojokerto itu ada di sebelah barat di pinggiran kota Mojokerto dan sekarang masih terus dilakukan pembangunannya hampir selesai ya, seperti yang ada di gambar ini. Dan ini juga menunjukkan kapal-kapal di era Majapahit dulu. Karena Majapahit selain sebagai negara kerajaan agraris juga menjadi kerajaan maritim ya dengan angkatan lautnya yang sangat kuat. Nah, selain itu, ciri khas dari Majapahit adalah batu bata merah ya. Karena itu dalam pembangunan monumen ini juga diikut sertakan ciri khasnya yaitu menggunakan batu bata merah. Meskipun teknisnya tentu tidak menggunakan teknis gosok yang ada di era Majapahit. Jadi batu bata merah di era Majapahit itu digunakan teknik gosok ya, dikasih air kemudian digosokkan sehingga ketika terjadi panas, gesekan panas antara batu bata merah yang ada di atasnya dengan batu bata merah yang di bawahnya itu sehingga lengket atau nempel ya. Itu teknik gosok yang digunakan di era Majapahit. Tapi tentu saja ini sudah era modern tidak menggunakan teknik itu, menggunakan semen ya. Tapi batu bata merahnya atau desain batu bata merahnya tetap digunakan. Ini adalah bagian dari memasukkan nilai-nilai di era Majapahit ya. Nah, kemudian juga kalau kita lihat dari monumennya, ini kan ada bunga teratai yang ada di bagian bawah dari monumen itu. Itu ada bunga teratainya itu yang besar itu juga merupakan simbol perkembangan jiwa dari sebuah bangsa gitu ya. Bangsa Indonesia tentu saja yang dimaksud meskipun ini adalah secara lokal ya. Dan ini bentuk bagian bawahnya. Nah, kalau yang prasasti tadi berada di dalam itu ya. Jadi kita masuk ke dalam, di bagian bawah itulah prasasti tadi, perkembangan kota Mojokerto itu dibuatkan di bagian dalamnya. Alun-alun ini berada tepat di selatan Sungai Berantas ya. Jadi ini kondisi di pagi hari.
Penataan kotanya juga sama dengan beberapa kota yang lainnya ya. Jadi, nah ini dia monumennya. Monumen ini juga sangat punya nilai tersendiri ya, karena kenapa kemudian dibuat berkelindan seperti itu? Kalau dalam bahasa Jawanya itu dipeluntir seperti itu, terpilin bahasa Indonesianya ya. Jadi ini adalah bagian dari perjuangan bangsa kita yang melintasi berbagai permasalahan bangsa. Jadi terpilin dengan sejarah, kemudian juga perjuangan masyarakat, baik itu secara ekonomi maupun secara sosial politik, itu sampai akhirnya ada di atas puncaknya itu ya. Itu yang mencerminkan nilai dari monumen ini. Jadi hampir sama dengan monumen nasional, tapi ini bentuknya terpilin atau melilit gitu ya. Jadi itu adalah lilitan sejarah yang melilit bangsa Indonesia, khususnya yang ada di Mojokerto. Suasana pagi seperti yang kita lihat ini adalah bagian dari kondisi kota di Mojokerto yang memang diwujudkan supaya lebih asri lagi dengan berbagai perpohonan yang ada di sekitarnya. Ini adalah suasana di Minggu pagi ya, dan bersamaan dengan itu di sebelah barat alun-alun ini memang ada kajian. Jadi sayup-sayup terdengar suara para jamaah yang melantunkan ini ya, sholawat ya. Nah ini adalah bagian timurnya. Jadi bagian timur alun-alun kota Mojokerto itu ada 3 pendopo ya, yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ketika santai ya. Nah ini juga simbol-simbol di era Majapahit, yaitu Surya Majapahit yang menempel di bagian pagar. Itu adalah kantor kabupaten atau kantor Kadipaten Mojokerto ya. Jadi tetap mengusung nilai-nilai lokal dari Mojokerto sejak awal ya, nilai-nilai luhurnya tetap dibawa. Nah ini adalah tata kotanya. Ini saya berada di tengah alun-alun kota Mojokerto, kemudian di baratnya itu terlihat kubah Masjid Agung Mojokerto ya, ada di sebelah barat alun-alunnya. Dan memang sekarang sedang ada kegiatan itu ya, kegiatan para jamaah itu. Dan masih nampak ciri khasnya batu bata merah yang dipakai. Kemudian di sebelah selatan alun-alun itu adalah pusat perekonomian Mojokerto. Itu Jalan Majapahit ya. Jadi lurus ke arah selatan itu sampai ke pinggir kota bagian selatan sana, itu adalah Jalan Majapahit. Jadi itu adalah pusat perdagangan di kota Mojokerto. Jadi sama dengan kota-kota yang lainnya, di bagian selatan alun-alun adalah pusat perdagangan kota Mojokerto. Kemudian di timurnya itu tadi adalah pusat pemerintahan kota Mojokerto ya. Seperti di beberapa kota yang lainnya, termasuk diantaranya yang ada di Bangkalan, di Madura, kemudian di Sampang, di mana itu di Sumenep juga alun-alunnya diputari dengan beberapa fungsi struktural kota Mojokerto. Nah ini adalah bagian timur tadi ya, di ada pusat kabupatennya, kemudian di sebelah utaranya itu adalah markas Tentara Nasional Indonesia. Jadi Komando Resimen ya, Korem, Komando Resimen Militer Mojokerto di sebelah utaranya. Kemudian juga ada markas polisi militer di ujung timur agak ke utara, itu markas polisi militernya. Nah ini ada taman-taman juga yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ketika bersantai ya. Nah lurus ke arah utara itu adalah Sungai Brantas yang membujur dari barat ke timur ya. Jadi ada jembatannya. Dulu di era Belanda memang belum, di bawah 1800 itu belum ada jembatan ya. Jadi jembatannya 1890 sekian baru dibangun. Sebelumnya itu tidak ada jembatan, sehingga kota di Mojokerto ini, di wilayah Mojokerto sekarang ini dibagi jadi 2. Yang sebelah selatan sungai itu masuk Mojosari sana ya dulu ya wilayahnya, kemudian yang bagian utara sungai itu langsung masuk wilayah Surabaya. Itu pembagiannya ketika zaman Belanda dan sebelum dibangun jembatan
yang melintas di atas Sungai Bantas. Kalau sekarang kan sungai nggak ada masalah karena bisa dibangun jembatannya yang di atasnya itu ya. Dan ini dari sisi utara yang terlihat.